Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar bersama-sama tentang wanita-wanita terlaknat dalam kitab Umdatul Mar'ah, dan nomor hadisnya yaitu hadis ke-13. Baik, saya baca hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-wasilata wal mustawsilah wal washimata wal mustawshimah wa qala Nafi' al-washmu fil lithah. Dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berarti Umar dan Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau berpesan kepada kita semuanya, ya akhwat, bagi kaum wanita, terutama kita kaum muslimah, kata beliau bahwa sesungguhnya la'an Allah Subhanahu wa taala, melaknat, dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita tentunya teman-teman tidak mau ya kita dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang atau siapa wanita-wanita yang dia dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah al-wasilah wal mustawsilah. Berarti ini dua orang ya, wanita-wanita yang dia menyambung rambut, dan wanita yang dia berusaha untuk ketika ada orang meminta disambung rambutnya, dia juga ternyata mau. Artinya tukang salon yang biasanya membantu orang-orang yang ingin disambungkan rambutnya. Ini semuanya terlaknat. Jadi ada dua ya teman-teman. Kalau kita lihat nas hadisnya, yaitu wanita yang dia minta disambung rambutnya, dan juga wanita yang dia mau menyambungkan rambutnya. Masya Allah. Jadi ini hati-hati. Ternyata di dalam Islam itu kita teman-teman tidak boleh menyambung rambut, subhanallah. Dan banyak sekarang itu, subhanallah, wanita-wanita muslimah yang subhanallah tidak tahu hukumnya. Dan subhanallah banyak pula zaman sekarang wanita-wanita yang palsu. Coba kalau kita lihat ya, rambutnya palsu karena disambung, bulu alisnya palsu ya karena disulam. Kemudian ininya apa? Saya sering lihat itu bulu matanya juga palsu. Terus apalagi yang palsu-palsu? Mukanya palsu, subhanallah. Padahal subhanallah yang namanya wanita itu sejatinya sudah cantik, dan cantik tidak harus terlihat dari luar. Allahu Akbar. Dan hati-hati jangan sampai karena kita ingin terlihat cantik di hadapan manusia, ternyata itu adalah kita mengerjakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang, termasuk di dalamnya menyambung rambut ya. Jadi nggak boleh ya teman-teman yang namanya menyambung rambut ya, baik itu dengan rambut palsu ya, maksudnya rambut-rambutan, rambut bukan dari rambut manusia, misalnya rambut bikinan, ataupun dari rambut manusia, rambut asli, kalaupun disambung itu tidak boleh, subhanallah. Dan ini hati-hati ya teman-teman, karena terkadang banyak di antara kita itu yang justru memakai rambut-rambut yang disambung itu karena ingin terlihat lebih cantik tanpa menghiraukan aturan-aturan di dalam agama kita ya, subhanallah. Nah ini yang seharusnya kita ketahui, dan kalau kita sudah mengetahui, subhanallah, kita beritahu kepada orang lain, karena ini merupakan tren. Jadi sambung menyambung rambut ini subhanallah kita lihat ya, termasuk di antara kebiasaan wanita subhanallah yang muncul dari hari ke hari, subhanallah. Padahal ini tidak dibenarkan di dalam agama Islam, bahkan terlaknat, subhanallah. Dan ini teman-teman kita berhati-hati ya. Dan juga bagi teman-teman yang saat ini masya Allah memiliki profesi misalnya ahli kecantikan, khusus muslimah, khusus perempuan, hati-hati ketika ada wanita-wanita yang ingin disambung rambutnya, maka tolaklah. Boleh kita menolak karena kita tahu bahwa itu dilarang. Kalau kita sampai ikut membantu menyambungkan rambutnya customer misalnya atau pelanggan misalnya, maka kita pun terkena dosanya. Dan subhanallah, siapapun yang mengerjakan saling tolong menolong di dalam sebuah dosa, semuanya kena. Jadi yang pertama kali yang harus diketahui wahai saudariku semuanya, tidak boleh yang namanya wanita
wanita menyambung rambut ataupun meminta untuk disambungkan rambutnya. Kemudian yang kedua adalah al-washimah wal mustaushimah. Wanita yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang atau wanita yang minta ditato dan wanita yang membantu untuk mentato seseorang. Ya. Jadi ditato, dan Nafi' menambahkan bahwa yang dimaksud dengan mentato di sini adalah yang ditato lisah. Lisah itu digusi, teman-teman. Ya, dan subhanallah ya akhwat, ternyata mentato gusi ini asal muasalnya adalah tradisi orang-orang Afrika. Jadi tato gusi itu tradisi orang Afrika Barat. Ya, mereka mengatakan kalau gusinya ditato itu semakin cantik. Jadi gusinya digambar, teman-teman, nanti diwarna-warni gitu pada gusinya. Dan subhanallah, ternyata ada kaum muslimah yang mengikutinya, ya, mengikuti pengen cantik ya, karena sudah melihat wanita-wanita Afrika Barat mentato gusinya dan terlihat cantik. Ternyata kaum muslimah mengikutinya, dan ini tidak boleh, ya, subhanallah. Jadi tato gusi itu tidak diperbolehkan, karena kita tahu kita adalah seorang muslimah dan kita memiliki aturan-aturan tertentu yang Allah dan Rasulnya ketahui. Bahkan semua aturan di dalam agama kita, subhanallah, ini merupakan kebaikan untuk kita semuanya, hamba Allah dan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya. Jadi subhanallah, ini terutama teman-teman, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan kaum wanita yang sejatinya itu adalah mengikuti tren, ternyata subhanallah dilarang di dalam Islam, dan ini yang seharusnya kita ketahui, insyaallah. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, setelah kita tahu bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk menyambung rambutnya, ya, baik itu dengan rambut seperti wig ya ataupun dengan yang lainnya, dan kita tahu bahwa kita juga seorang wanita muslimah dilarang untuk mentato. Ada juga para ulama yang mengatakan bahwa mentato ini termasuk mentato badannya, ya. Dan yang namanya mentato badan itu berbeda ketika menggunakan tato tersebut menggambar badan dengan inai. Ini harus diperhatikan ya teman-teman, karena ada kalau orang-orang Arab itu dia menggunakan inai. Inai itu kayak hina ya, dari pohon, kemudian digambar-gambar dengan, kalau yang sudah pandai itu tanpa cetakan juga sudah bisa, ya. Itu caranya berbeda dengan tato. Kalau inai dia tidak menggunakan bantuan alat pun dia sudah nempel di kulit. Untuk menghilangkannya pun tidak menggunakan cairan tertentu, ya. Tidak membutuhkan sebuah alat tertentu, itu akan hilang, ya. Jadi berganti hari inai tersebut akan hilang dari kulit wanita ini. Tapi kalau tato teman-teman, biasanya tato ini dia tidak bisa hilang kecuali dengan alat, ya, yang bisa menghilangkan tato tersebut, ya, subhanallah. Nah, ini teman-teman yang kita harus ketahui, termasuk di dalamnya Rasulullah SAW pernah mengatakan la'anallahu al-washimah wal mustaushimat wan namisati wal mutannamisat. Nah, ini hati-hati. Kalau tadi kita tahu bahwa Allah melaknat orang-orang yang minta ditato dan juga orang-orang yang mentato. Itu tidak boleh. Tato itu dilarang di dalam agama kita. Selain itu, ada juga yang Allah laknat terutama kepada kaum wanita. Di antaranya adalah yang meminta untuk dicukur alisnya, dan juga yang subhanallah, ya, termasuk di dalamnya menyulam alis. Nah, ini hati-hati nih, subhanallah. Jadi hati-hati teman-teman. Banyak ya tren-tren zaman sekarang untuk mempercantik wajah dan akhirnya memakai sebuah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Dan ini yang seharusnya kita tahu sehingga kita tidak masuk dalam orang-orang yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, termasuk di dalamnya ya urusan rambut dulu ini, karena wanita ini subhanallah banyak sekali dosa-dosa di kepalanya, ya.
Subhanallah. Termasuk di dalamnya teman-teman, menyemir rambut dan orang yang menyemirnya. Jadi hati-hati, ini profesi yang wanita-wanita yang bergelut dalam bidang kecantikan profesinya, maka harus tahu ilmunya nih. Ya, jangan sampai dia diminta untuk menyemir rambut seorang wanita dengan semir warna hitam, dia nurut saja ya, karena ini akan masuk ke dalam dosanya. Ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, saling tolong-menolong di dalam dosa. Nah, yang tidak boleh juga teman-teman, ya, yang Allah laknat diantaranya adalah subhanallah menyemir rambut. Ya, menyemir rambutnya dengan rambut hitam. Itu nggak boleh. Tapi kalau teman-teman mau menyemir rambut misalnya, ya mau pakai inai. Biasanya ini juga kebiasaan orang-orang Timur Tengah, pakai inai. Biasanya saya lihat hari Jumat itu rambutnya tuh dipakaikan inai, nanti jadi warnanya pirang. Itu boleh. Saya mau diwarnain dengan warna merah, kuning, hijau. Ya monggo, silahkan. Boleh. Yang tidak boleh adalah warna hitam. Ya, hati-hati. Jadi semir-semir warna hitam itu tidak diperbolehkan, ya, walaupun dengan dalih misalnya subhanallah menyenangkan hati suami atau agar terlihat lebih muda misalnya. Nah, misalnya si mbah-mbah sudah beruban putih, pengen gaya ya, tua-tua makin menjadi-jadi, kemudian disemir rambutnya warna hitam, maka itu pun tidak diperbolehkan. Jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Jadi ini teman-teman yang perlu kita ketahui, sehingga kita hati-hati dengan rambut kita. Ya, termasuk juga di dalamnya subhanallah tidak diperbolehkan teman-teman namanya wanita muslimah, terutama ketika menggunting rambut, minta digunting rambutnya tapi potongannya pengen persis kayak laki-laki. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-mutasyabbihina minar rijal la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Ini termasuk di dalamnya dalam potongan rambut. Ya, dalam potongan rambut ini juga tidak diperbolehkan untuk menyamai kaum laki-laki, ya, wanita-wanita. Begitu pula subhanallah para kaum laki-laki juga tidak boleh menyamai kaum wanita, karena ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah. Jadi ini ya teman-teman, pewarnaan rambut juga ini harus, pengecatan rambut itu harus diperhatikan. Jadi kalau mau diwarnai, yang paling aman itu sebenarnya pakai inai. Dia tidak ada zat-zat tertentu, ya. Inai itu adalah sejenis dari pohon, daun pohonnya ditumbuk dan itu halal, ya, masya Allah. Dan yang tidak boleh adalah warna hitam, ya, masya Allah. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, di sini juga saya ingin sedikit berbagi tentang banyak ketika itu ditanyakan oleh teman-teman, ya, subhanallah, dan ini PR untuk kita semuanya, bagaimana hukum mengikir, ya, mengikir atau hukum memakai kawat, ya, memakai kawat gigi. Nah, ini juga banyak ada yang pernah bertanya, ya, kepada saya, dan kita coba untuk menjelaskan sedikit karena subhanallah banyaknya yang bertanya, ya teman-teman. Nah, ini terbagi juga menjadi beberapa bagian, ya. Jadi perawatan apa namanya kalau dokter gigi, ortodonti, ya, ya, bedah ortodonti itu ini juga perlu diperhatikan, ya teman-teman. Jadi pemasangan kawat gigi ini juga perlu diperhatikan. Kalau misalnya, ya, sekedar untuk mempercantik diri, lihat giginya sudah bagus tapi pengen dipercantik, lebih percantik lagi, maka ini tidak diperbolehkan. Ini haram, ya, tidak boleh teman-teman, karena termasuk merubah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tetapi kalau misalnya ini berhubungan dengan kesehatan, dan ini juga harus sudah konsultasi dengan dokter ahli gigi misalnya, ya, dan tidak membahayakan bagi pasiennya.
Karena kalau sampai misalnya demi kesehatan ternyata itu membahayakan bagi pasiennya, ya misalnya ada dokter gigi mengatakan begini-begini, tapi ternyata caranya itu membahayakan, maka ini juga tidak boleh. Karena di dalam Islam ada sebuah kaidah la darar wala dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan. Ya, jadi benar-benar kita harus lihat dulu apakah memang ini dibutuhkan oleh si pasien dengan benar-benar sudah berkonsultasi baik-baik ya dengan dokter gigi khususnya. Dan kalau misalnya dokter gigi mengatakan oh ini kamu harus di ini begini dan harus ini aman insyaallah, maka ini diperbolehkan. Tapi tetap tujuannya bukan untuk mempercantik diri ataupun merubah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ya teman-teman. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tahu apa yang kita lakukan. Ya, subhanallah. Dan juga penggunaan gigi-gigi ataupun kawat-kawat gigi ini juga harus benar-benar tujuannya untuk apa. Ya, jangan sampai pengen hanya mempercantik diri ternyata itu membahayakan bagi diri tersendiri. Termasuk di dalamnya juga subhanallah, ini dosa di kepala wanita banyak banget ya, subhanallah. Termasuk pakai ini. Ya Rob, saya belum pernah pakai jadi lupa namanya. Apa tuh Kak namanya yang biru-biru dimasukin mata? Kamu tahu enggak Kak namanya Kak? Lensa. Yang dimasukin ke mata itu. Itu juga hati-hati teman-teman. Jangan sampai karena pengen warnanya biru biar kayak Eropa akhirnya memakainya. Padahal misalnya itu membahayakan bagi matanya. Dan ini juga tidak diperbolehkan. Ya subhanallah. Di subhanallah ada banyak sesuatu yang ketika kembali kepada sebuah kaidah la darar wala dirar, ternyata itu membahayakan bagi yang menggunakannya, sehingga ya subhanallah kita dilarang untuk memakai hal-hal tersebut. Baik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Sekarang kita belajar di fawaid ya. Fawaid di sini minal fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadis. Di sini yang pertama, anna zinatal mar'ah laha dhawabit fi syara'. Jadi perhiasan seorang wanita itu teman-teman ada kaidah-kaidah tertentunya di dalam syariat. Terutama bagi kita wanita-wanita muslimah dalam menghias diri kita, baik itu rambut kita, baik itu wajah kita, dan apapun yang ada di kepala kita, itu ada kaidah-kaidah yang sudah diatur jelas di dalam syariat. Jadi tidak asal kita menggunakannya atau tidak asal kita memakainya. Wa annaha laysat maftuha bi itlaq ya, dan ini adalah sesuatu yang tidak terbuka secara mutlak. Baik, kemudian di sini annal washmu minaz zina walakinnahu muharram. Betul, al washmu mentato itu adalah bagian dari sebuah perhiasan, dari sebuah hiasan, maksudnya mempercantik diri seorang wanita. Tetapi ya ingat lagi tadi kaidahnya, mentato dengan sesuatu yang dihilangkannya menggunakan alat misalnya, atau mentato dengan sesuatu yang sampai membahayakan bagi si pasiennya, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau menggambar pakai inai ya, melukis kulitnya itu dengan inai, maka ini yang diperbolehkan. Baik, kemudian yang ketiga, bahwa mempercantik rambut, asy'ar tasrihu syar, itu adalah sesuatu yang bisa mempercantik diri wanita ya. Tapi ini juga harus kita perhatikan. Yang namanya rambut tidak boleh disambung, yang namanya rambut tidak boleh disemir dengan warna hitam. Selain warna hitam, maka ini diperbolehkan. Ini sama. Kemudian yang kelima, anna wasu syar'il muharram lahu suwar mukhtalifah bihasbi zamani wal mawadil mustakhdima fi. Baik, kemudian di sini teman-teman, menyambung rambut ya dengan suatu yang haram, tentunya ini ada banyak ininya, banyak gambarannya. Jadi banyak macamnya. Mukhtalifah, berbeda di antara satu zaman dengan zaman lainnya, dan juga di sini juga menggunakan rambut-rambut yang itu berbeda dari satu zaman ke zaman berikutnya. Bahkan di sini nomor 6, bahwa ketahuilah orang yang mentato dan menyambung rambut ini termasuk minal kabair. Maksudnya di sini al kabair adalah dosa besar, dan ini masuk ke dalam dosa besar. Karena di antara ciri dosa besar itu teman-teman, kalau disebutkan di situ la'an, kalimat la'an, kalimat laknat,
itu berarti masuk dalam dosa besar. Misal contohnya dalam hadis misalnya la'anal aqiqul walidain, ya, la'anallahu, misalnya Allah melaknat orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, misal. Maka di sini kalau disebutkan kata la'an artinya adalah termasuk dosa besar, wa'iyadu billah. Kemudian di sini yang ketujuh, annal la'an warid fil wasfi wal wasmi yashmilu min tasilu sya'ruha aw tashimu nafsiha wa man yu'inuha ala dhalik na fi hadzal la'an dalil ala hurmati ta'awun 'alal batil. Baik, di sini teman-teman termasuk laknat juga untuk siapapun yang dia meminta untuk ditato atau disambung rambutnya dan juga yang membantunya. Ingat, berarti ada dua orang yang harus diperhatikan, yaitu orang yang meminta untuk menyambung rambut ataupun untuk ditato, dan juga orang yang dia dimintai tolong untuk menyambungkan rambut kawannya ataupun untuk mentato kulit kawannya, ataupun termasuk tadi meminta untuk disemirkan ya dengan warna hitam. Ini semuanya terkena dalam dosa besar. Karena di sini subhanallah tidak ada yang namanya ta'awun 'alal batil. Tidak ada yang namanya tolong-menolong di dalam kebatilan. Baik. Kemudian satu lagi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan cukup waktunya karena ini bersambung kalau misalnya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanallah, bagus sekali ini ya. Jadi satu judul. Baik, hadis yang selanjutnya yang ke-14, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli nar lam arahuma. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas, ya wa nisaun kasiyat ariyat mumillati ma'ilat ru'usahunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilat la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masiratin kada wa kada. Nah, ini teman-teman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa ada dua orang atau dua golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah melihatnya, dan mereka itu adalah golongan penghuni neraka. Ya, yang pertama ini tidak perlu kita bahas ya karena ini juga berkaitan dengan kaum laki-laki, suatu kaum yang mana memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengannya. Jadi orang-orang yang berbuat zalim, yang dia suka mukulin orang, ini akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Yang menjadi bahan untuk kita hati-hati adalah yang kedua yang disebutkan Rasulullah SAW adalah wanisaun. Karena untuk kita nih wanita-wanita, kasiyatun ariyat. Kasiyat ariyat ini teman-teman artinya adalah subhanallah wanita-wanita yang dia memakai pakaian kasiyat tapi ternyata dia telanjang. Subhanallah. Padahal teman-teman subhanallah yang namanya baju, ya, pakaian itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Bagaimana mensyukuri untuk memakai pakaian? Pakai pakaian yang memang diperintahkan di dalam agama, sesuai dengan syariat, bukan memakai pakaian sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, karena besok subhanallah kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga bagi kita wanita muslimah teman-teman, bahwa kita itu, badan kita itu aurat, dan kita ketika menutup aurat kita itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita memakai pakaian dengan niat menutup aurat tapi malah terkena dosa karena memakai pakaiannya terlalu tipis, misalnya tembus pandang atau masih menampakkan lekak-lekuk tubuhnya. Dan ini hati-hati teman-teman, bagi ibu-ibu terutama, mohon maaf sekali, tapi saya harus berkata ini bukan kata saya, tapi ini adalah pesan dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, bahwa kita dilarang memakai pakaian yang terlalu tipis. Contoh misalnya kalau mau berangkat jagong, nikahan itu loh, nikahan. Itu kan banyak subhanallah ibu-ibu yang jelas-jelas dia adalah wanita muslimah, pakai kerudung di atasnya, berarti kan dia punya identitas seorang wanita muslimah. Tapi subhanallah, mohon maaf ya, kebayanya ternyata bolong-bolong. Ya karena mungkin pakai brukat itu loh. Kalau kain namanya brukat. Ya, dan itu kelihatan, ya warna kulitnya kelihatan kan tipis, ya tipis sekali. Dan subhanallah ini yang tidak boleh. Ini termasuk wanita-wanita yang dia berpakaian tapi ternyata telanjang. La haula wala quwata illa
billah. Baik. Kemudian golongan yang selanjutnya juga termasuk yang tidak akan mencium bau surga nanti, bahkan mereka subhanallah masuk ke dalam golongan-golongan wanita yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka adalah mumillat mailat. Ya, ini juga hati-hati nih. Mumillat, ada yang mengatakan mumillat itu adalah wanita-wanita yang mengajarkan perbuatan buruk kepada orang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa mumillat mailat ini adalah wanita-wanita yang dia ini loh teman-teman. Naudzubillah summa naudzubillah. Dia menjadi wanita-wanita penggoda bagi laki-laki. Semacam misalnya naudzubillah min dzalik ya, misalnya pelacur atau misalnya wanita yang memang sengaja dia dari penampilannya tuh sengaja untuk menggoda kaum laki-laki sehingga tertarik pada dirinya. Jalannya dilenggak-lenggokkan ya, kayak kalau lagi berjalan tuh lenggak-lenggok ya, itu juga nggak boleh. Ya, jadi kita kalau berjalan teman-teman hati-hati, perhatikan cara jalan kita. Jangan sampai ada kaum laki-laki di depan, jalannya kita sudah mulai lenggak-lenggok kanan kiri. Nah, ini yang tidak boleh ya teman-teman. Kalau kita tahu di situ ada serombongan laki-laki, kalau bisa kita mepet-mepet tembok. Kan kita sudah belajar ya, menjauh dari rombongan kaum laki-laki. Baik. Kemudian di sini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan bahwa ru'usahunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Nah, ini juga penting. Apa sih yang dimaksud dengan ru'usahunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah? Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ru'usahunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah ini termasuk di dalamnya adalah wanita-wanita yang dia dari rambutnya terlihat seperti ada punuk unta. Ya, ada punuk unta. Dan ini tidak boleh teman-teman memakai istilahnya kayak daleman kerudung ya. Saya tuh tahu ini daleman kerudung. Saya masih ingat dulu ada seorang pedagang di Pasar Klewer Solo. Waktu saya mengisi kajian di Solo itu, waktu saya menjelaskan ini bahwa tidak boleh yang namanya wanita-wanita yang memakai sebuah rambutnya digelung-gelung gitu ya, seperti punuk unta, ataupun dia memakai sesuatu yang terlihat seperti punuk unta di dalam rambutnya. Kemudian ada seorang ibu, subhanallah tabarakar rahman, semoga Allah menjaga ibu tersebut. Saya masih ingat wajah ibu itu ya, masya Allah, dan saya berdoa semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada beliau. Beliau subhanallah ya akhwat, usianya sudah tidak lagi muda seperti kita, tapi beliau langsung Allah berikan hidayah di pengajian itu, masya Allah. Beliau berkata, Ustazah, saya baru kemarin membeli daleman kerudung yang berbentuk seperti ini, jadi saya jual Ustazah ya, dan saya tahu sekarang tidak boleh. Itu kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Saya jualan di Solo waktu itu. Subhanallah. Kemudian subhanallah tabarakar rahman. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah menggerakkan hati waktu itu, hati kita, hati panitia juga ya, untuk membeli daleman kerudungnya. Kemudian kita katakan, ibu, karena itu sudah dibeli oleh kami, maka tolong daleman itu dijadikan oleh ibu sebagai spons cuci piring ya, karena kan biasanya dalamnya ada busa-busanya ya kan. Dan bagi kita ya akhwat ya, karena itu kemarin sempat tren tuh di pasar-pasar dijual daleman kerudung yang akhirnya membuat seperti punuk unta gitu ya, kalau dipakai kerudung, dipakaikan daleman tersebut oleh seorang wanita muslimah. Jadi teman-teman, subhanallah, jangan sampai kita ikutan tren-tren yang telah beredar di kalangan kaum wanita, dan subhanallah kita pun harus mengetahui hukum-hukumnya. Nah, mereka semuanya la yadkhulunal jannah. Mereka tidak akan memasuki surganya Allah, wala yajidna rihaha. Bahkan tidak bisa mencium bau aroma surga. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa inna rihaha la yujadu min masiratin kadza wa kadza. Padahal yang namanya bau aroma surga itu subhanallah bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Allahu akbar teman-teman. Jangan sampai kita mengorbankan sesuatu yang sebentar ini, kehidupan di dunia ini subhanallah, dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya kita akan hidup di akhirat, bukan hidup di dunia subhanallah. Dan perhatikan apa-apa yang menjadi kaidah ya, perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang sahih, untuk kita
kita kaum wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita wanita-wanita muslimah yang senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah, barakallahu fi kunna jami'an ya akhwat. Jazakunallahu khaira. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.